Apa Sat suaranya? Nggak pakai suara ya? Baik, kita akan mengulangi sedikit tentang pelajaran tentang akhlak. Ada anak Pak Ustaz, siapa tahu apa itu akhlak? Hah? Tahu? Ini saya kumpulkan ya. Baik, akhlak itu ya dalam ajaran kita itu hal-hal yang berisi tentang ajaran-ajaran Islam ya. Jadi akhlak itu ya kalau kita tuh ya apa ya? Perbuatan kita gitu kan. Perbuatan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita punya akhlak yang baik artinya kita melakukan perbuatan yang baik dan artinya kita mulia di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mulia? Karena kita melakukan perbuatan atau kita memiliki akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu apa maksudnya? Nah, salah satu daripada akhlak yang baik itu ialah mengikuti daripada ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasulullah itu suri tauladan umat Islam, maka kita juga harus mencontoh perilaku daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu anak Pak Ustaz ya. Baik. Allah itu Tuhan kita. Allah itu Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Allah itu yang nanti akan menciptakan kehidupan kita. Baik sebelum kita ada. Ya, Allah menciptakan langit. Allah menciptakan apa lagi? Semuanya Allah yang ciptakan. Apa yang nampak oleh kita? Ya. Bahkan Allah menciptakan surga dan neraka. Surga dan neraka itu ada nggak yang bisa membayangkan surga dan neraka itu seperti apa? Hah? Iya. Nah, kalau kita mau masuk surga semuanya, maka kita mengikuti ajaran-ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Pak Ustaz, kenapa bisa seperti itu Pak Ustaz? Ya gitu tadi. Pertama, kita syahadatnya kenapa? Syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhan dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi ada orang yang beriman kepada Allah tapi tak mau dia beriman kepada Nabi Muhammad. Bisa tak dia masuk surga? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Sambil duduk. Di situlah. Ya. Aku udah punya mobil, Pak. Mobil besar. Baik ya, jadi gitu tadi ya. Oke. Ayo duduk. Sambil dengarkan ya. Jadi, kita mesti beriman kepada Allah, mesti percaya kepada Rasulullah. Ya. Nah, maka ketika kita dari kecil, maka kita mesti mempelajari tentang akhlak-akhlak Rasulullah. Kalau kita nggak belajar dari Rasulullah, terus kita mau hidup macam mana, ya kan? Mungkin nggak kita ini tiba-tiba masuk surga? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin Pak Ustadz? Iya nggak mungkin. Gimana? Orang yang nggak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, nggak bisa dia membedakan mana ucapan yang baik, mana ucapan yang buruk, nggak bisa membedakan mana tingkah laku yang baik, tingkah laku yang buruk. Bagaimana dia mau masuk surga? Semuanya dilantaknya saja, ya kan? Padahal dalam ajaran agama kita itu nggak seperti itu. Kita mesti mengetahui, ya kan? Segini, ada orang misalnya
apa namanya, nampak dia misalnya nih buah-buahan, buah rambutan. Buah rambutan itu di depan rumah orang, ya kan? Terus buah rambutan ini masak, punya buah masak. Orang ini yang nggak tahu apa-apa ini, dia ambilnya buah rambutan itu tanpa minta-minta. Boleh nggak? Bagus atau tidak? Kalau dia nggak minta, bagus atau tidak? Nggak bagus. Ya. Kenapa nggak bagus? Itu artinya kita namanya mengambil hak orang tanpa izin. Ya, kita harus minta izin dulu. Ya. Nah, kalau orangnya misalnya nih, orang yang punya rambutan itu dikasihnya ya bagus. Tapi kalau dia bilang kalau kamu mau rambutan itu mesti dibeli, maka wajib dibeli, baru boleh kita makan rambutan itu. Ya, jadi itu baru namanya makanan yang halal. Nah, itu tadi. Kalau milik sendiri, ya itu hak milik sendiri, bukan hak milik orang lain rambutannya. Kalau kita yang sendiri, ya. Kalau kita yang punya rambutannya, ya ngapain apa, diambil aja gitu. Cuma kalau kita yang punya rambutannya, kalau rambutannya masak, bagusnya dibagi-bagi. Iya tuh Pak Ustaz. Iya, bagusnya untuk sedekah, ya kan. Tapi kalau mamanya kita lagi butuh duit, macam mana Pak Ustaz ya? Dijual rambutannya, ya kan. Ya, biar dapat duit gitu ya. Baik. Nah, jadi akhlak-akhlak baik itu tujuannya untuk mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu, atau yang munkar gitu ya. Munkar itu artinya apa? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa yang melakukan ini? Inilah kita nih umat Islam yang harusnya menjadi pengamal, pelaku daripada ajaran itu sendiri. Misalnya nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummah. Apa artinya? Kamu sekalian sebaik-baik umat. Mau enggak kita disebut umat yang terbaik? Mau atau tidak? Mau. Kalau kita mau, Allah kasih ini keterangan sebenarnya. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muru apa artinya? Ta'muruna bil ma'ruf. Apa artinya? Apa? Ada yang tahu apa Ustaz? Memerintahkan untuk berbuat apa itu berbuat misalnya? Solat, mengaji, mematuhi orang tua. Apa lagi? Tidak menyakiti teman, menyayangi adik-adik, tak boleh mengejek. Ya. Wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah perbuatan yang munkar, yang jelek-jelek. Apa yang jelek itu misalnya Pak Ustaz? Cabut sekolah. Baik atau tidak? Jelek. Tak boleh itu cabut. Maka kalau ada teman kita yang mau cabut, jangan-jangan dilarang, tak boleh gitu. Jadi kalau ada guru kalian melarang kalian, misalnya kalian mau malas belajar, pengennya libur aja ya kan, datang guru kalian atau datang orang tua kalian marah sama kalian, menyuruh kalian untuk sekolah, maka orang tua kalian, guru kalian itu sedang melakukan apa? Tanhauna 'anil munkar, mencegah kalian untuk berbuat yang tidak baik. Ya, paham ya? Oke. Jadi cukup gitu aja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, jadi gitu anak Ustaz. Ya. Kemudian salah satu akhlak yang baik ini, ya, ini berefek terhadap lingkungan. Ya, bayangkan ya, kita kan di sini, kalau kita kan biasanya sopan dan santun ya kan. Tiba-tiba kalau kita pernah kalian naik mobil, jalan-jalan ke mana lah gitu ya kan? Pernah.
Iya, ya, ini biasa gini. Kalau saya suruh sering gini kan di tengah jalan itu kan, misalnya ada orang mau apa namanya, mau nerobos. Wah, apa kalau orang diterobos biasanya? Dimarah-marahi ya kan. Nah, oh, tak apa-apa ada ngomong ya kan. Nah, kalau ucapan seperti itu dilakukan baik atau tidak? Kenapa Ustaz? Tidak baik. Nah, begitu juga kita misalnya nih ada orang tua misalnya lagi mau ke masjid misalnya. Orang tua jalan kaki, lagi jalan mau ke masjid nih. Tiba-tiba ada orang pakai sepeda motor atau pakai mobil. Jalannya nggak aspal, masih tanah biasa. Laju dia. Akhirnya apa? Debu di jalan itu naik ke atas. Padahal kakeknya lagi mau jalan di sampingnya. Bagus atau tidak kayak seperti itu? Ya tidak bagus. Artinya apa? Itu tidak menunjukkan tidak berakhlak yang baik. Ya, itu salah satu sikap itu Pak Ustaz. Ya. Apalagi apa namanya? Kita jalan di jalan, di samping ini ada genangan air di jalan. Tiba-tiba ada orang lewat, zoom, basah kita ya kan? Pernah kena. Bagus atau tidak kayak gitu tuh? Tidak bagus, tidak baik. Ya, tidak bagus. Gimana? Sebentar lagi ya, kita kasih kuis ya. Nah, gitu tadi ya. Jadi akhlak yang baik ini mesti kita tanamkan dalam diri kita. Ya, supaya setiap perbuatan kita itu menjadi amal ibadah. Agar waktu-waktu yang kita lalui di kehidupan kita itu menjadi amal ibadah sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bisa apa Ustaz? Pernah enggak kalian dimarahi sama orang tua? Kenapa? Jangan melawan. Tak boleh ya. Melawan dikurangi ya. Ibu enggak boleh melawan ya. Apa lagi? Mandi sungai. Memang mandi sungainya berapa lama? 1 jam. Oh iya lama itu. Apa nape? Ya. Ya. Kalau bisa, kalau mau main nanti jangan jauh dari rumah. Kenapa? Orang tua kalian tuh ya enggak boleh nanti kita nggak tahu. Maksud tuh kita di sungai misalnya mancing pergi mancing jauh dari rumah. Kita nggak tahu. Nanti jangan ya. Jangan ya. Wanita napa Ustaz. Tapi tahu kan itu akhlak yang tidak baik. Besok jangan diulangi lah. Bisa ya? Baik, Ustaz kira seperti itu. Kita mau istirahat. Mau istirahat atau mau lanjut? Lanjut. Mau istirahat dulu apa Ustaz? Mau beli kue? Mau beli kue? Silakan. Mau lanjut? Kalau boleh kita istirahat dulu baca doa dulu. Ya. Sama-sama lah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, silakan boleh istirahat dulu.